19. Hana sudah kembali ke rumah yang terasa sunyi dan sepi, hanya ada Nurul yang menemaninya saat ini. Tak ada canda juga kehangatan yang Hana rasakan. Malam ini, Nurul sudah tertidur pulas di sampingnya, tetapi Hana belum juga memejamkan matanya dengan baik. Entah apa yang membuat matanya masih terjaga. Hana beranjak berjalan menuju balkon yang anginnya terasa dingin. Matanya memandang langit dengan pikiran yang berkecamuk dalam otak. Ia tidak bisa bayangkan melihat suaminya yang tidur bersama wanita lain. Wajahnya tertunduk dan hatinya rapuh. Kedua tangan yang saling mendekap meredakan hawa dingin di tubuh. Dalam kenyataannya memang tak sanggup dengan apa yang akan terjadi malam ini. "Mas, aku berharap kamu bisa amanah dengan apa yang sudah kamu ucapkan," lirih Hana dalam diam. Langit yang dipenuhi bintang pun tampak bersinar seolah memberi semangat kepadanya untuk tetap menjadi wanita tegar. Tak hanya bintang, tetapi ada bulan yang begitu menyinari sekelilingnya dengan seorang diri dan mungkin Hana sesuai posisi bulan itu. Walau kini sendiri, tetapi harus tetap memberikan energi positif juga kebahagiaan kepada yang lain. Mengembuskan napas dalam, Hana memejamkan matanya sejenak. Ia ingat akan tujuan awal dan semua karena ibadah bukan nafsu belaka. Ting, teng, Hana mendengar suara bel berbunyi begitu nyaring. Entah siapa yang bertamu semalam ini di waktu istirahat. Sebelum memutuskan keluar, Hana memastikan matanya yang sembab, lalu memakai hijab dengan sempurna. Mungkinkah ibu mertuanya? Hana tidak tahu. Sebab ibu mertuanya tadi tidak datang karena kesibukan yang ada. Hana pun berteriak agar sang tamu tidak membuat gaduh di rumahnya karena dirinya yang terlambat membuka pintu. Pasalnya, Nurul sudah terlelap dan jangan sampai akibat bunyi bel itu membuat Nurul terbangun dan tak nyaman dalam mimpinya. Iya Grab, Hana terkejut kala seorang pria yang tiba-tiba langsung merengkuh. Tubuhnya mematung dan hampir terhuyung karena harus menimpa tubuh yang bobotnya lebih besar dari tubuh Hana. Beberapa detik pelukan terjadi, Hana pun baru sadar jika kedatangan suaminya seorang diri tanpa ada dita. Ia tidak mengerti, mengapa begitu nekat seorang Rifan Kemal yang terkenal disiplin dan patuh tentang jadwal pribadi berani merusaknya begitu saja. "Mas, ngapain kamu di sini?" Hana mendorong tubuh Rifan yang tak habis pikir dengan jalan pikirannya. "Mas nggak bisa tidur bersama Dita, Dik," katanya lemah semakin mengeratkan pelukan bahkan sembari rintihan sesak dalam dadanya. Rasanya tak sanggup harus tidur bersama wanita lain, sedangkan pikirannya memikirkan keadaan Hana juga Nurul. Otaknya hanya ada Hana sehingga ia tidak bisa berpaling apalagi sampai melakukan sesuatu yang menjadi kewajibannya sebagai seorang suami. "Mas, jangan egois." Hana geram dan melepaskan dekapannya dengan kasar. Ia tidak suka pada Rifan yang labil setelah apa yang sudah menjadi keputusan bersama. "Kamu nggak bisa meninggalkan Dita begitu saja di malam yang penuh bahagia. Kamu sudah menjadi suaminya dan jangan membuat Dita kecewa, Mas." Dada Hana bergemuruh melihat sikap Rifan yang begitu abai. Padahal, ia begitu mengagungkan Rifan di hadapan Dita sehingga memintanya untuk menikah. Langkahnya maju menapaki teras luar dengan semilir angin yang menusuk tulang. Kesedihannya pun tak bisa menampung banyak air mata di pelupuknya. "Lebih baik kamu kembali ke rumah Dita dan lakukanlah kewajibanmu sebagai suami, Mas," lirih Hana menahan tangis. Ia harus kuat dan jangan sampai terlihat lemah di hadapan suaminya. "Mas nggak bisa, Dik, bayangan Mas hanya ada kamu." Rifan ikut maju dan tangannya sudah menyentuh bahu Hana agar wanitanya mengerti. Hubungan suami istri tak bisa dilakukan secara paksa apalagi tak ada cinta di dalamnya justru akan menyakiti sang wanita. Sebagai lelaki, Rifan tidak ingin menyakiti Dita dan sudah seharusnya dia mendapati lelaki yang lebih baik dari dirinya. "Lupakan aku untuk malam ini, Mas, dan hargai Dita yang sudah menjadi istrimu." Bahu Hana bergetar, tak ingin menatap wajah Rifan yang justru membuatnya semakin bersedih. Grab,
Jangan paksa Mas, Dik. Mas nggak mau menyakitimu, bisik Rifan manja yang kepalanya sudah menopang di bahu Hana. Ia hanya ingin tidur bersama Hana bukan Dita. Hana pun menghela napas pasrah. Rifan begitu keras kepala bagai baja yang begitu sulit ditembus, tetapi Hana tak bisa egois seperti ini. Dita berhak mendapat kebahagiaan bersama Rifan dan terutama malam ini. Seharusnya menjadi pendekatan di antara mereka, justru Rifan melarikan diri ke sini dan entah Dita tahu atau tidak tentang kepergiannya kemari. Justru kamu datang ke sini akan menyakitiku, Mas. Di mana tanggung jawabmu sebagai seorang suami yang meninggalkan istrinya di malam pertama? Kemarahan Hana sudah diubun-ubun. Ia menyentakkan tubuhnya dan berbalik menghadap sang suami. Bukan bermaksud melawan atau membantah, tetapi Hana pun berhak memberitahu jika langkah yang Rifan lakukan salah. Tolong berbuatlah adil, Mas. Malam ini kamu pulang ke rumah Dita, bahagiakan Dita sebagaimana kamu membahagiakan aku, lirih Hana penuh tangis. Ia memohon pada suaminya agar bisa bersikap tegas. Layaknya seorang pemimpin yang mengomandokan para karyawan. Dia juga bisa bersikap adil pada seluruh karyawannya tanpa memandang bulu. Sama halnya dengan Hana, dia harus terima Dita seperti menerima dirinya. Dengan air mata yang masih membasahi, Hana memilih masuk ke dalam sebelum Nurul dan para tetangga mendengar keributan yang ada. Sungguh memalukan jika hal itu terjadi. Namun, tangan kekar Rifan sudah lebih dulu mencekal dan membuat Hana kembali pada tempatnya. Please, Dik, jangan membuat Mas tersiksa. Rifan bersuara lembut. Ia tahu jika hati Hana sangat rapuh, tetapi dirinya justru jauh lebih rapuh. Lepas, Mas. Jangan membuat aku menjadi istri yang berdosa karena telah menahan kamu di sini. Hana tetap bersikeras. Ia tidak akan mengizinkan Rifan untuk masuk ke dalam rumah. Pulanglah dan lakukan kewajibanmu menjadi seorang suami. Sekuat tenaga, Hana melepaskan cengkeramannya, lalu berlalu masuk dan mengunci pintu. Hatinya bagai tertusuk duri telah mengusir suami sendiri dari rumahnya. Dik, buka pintunya, Dik, kata Rifan sembari mengetuk pintunya. Ia yakin jika Hana masih berdiri di balik pintu. Hana meringis, tubuhnya pun merosot dan menangis sepuasnya. Menghadapi kenyataan jauh lebih berat ternyata, apalagi tak sejalan dengan keadaan hatinya. Ya Allah, beri aku kekuatan juga keluasan hati serta luluhkanlah hati suamiku untuk menjalankan apa yang sudah dia tunaikan, bisik Hana dalam batinnya. Dik, baiklah Mas akan kembali sesuai permintaanmu. Pernyataan yang begitu jelas di telinga Hana membuat dadanya sesak. Sudah seharusnya begitu dari awal, tanpa datang dan membuat hatinya semakin gundah. Langkah kaki Rifan begitu gontai. Kepalanya kembali menoleh berharap Hana akan membukakan pintunya, tetapi rasanya tak mungkin dan tidak akan terjadi. Sampai beberapa detik, Rifan berharap Hana memanggilnya. Namun, nyatanya nihil dan hanya air mata yang menyisakan di wajahnya. Rifan benar sedih atas takdir yang dijalani sekarang. Mau tidak mau, ia segera meninggalkan rumahnya untuk kembali ke rumah Dita. Sementara Dita merasa resah karena sudah hampir 1 jam Rifan tak juga kembali. Entah kemana pria itu pergi, rasanya tak mungkin jika kesasar di jalan yang menurutnya sudah hafal. 2 tahun bersama tak mungkin Rifan lupa, tetapi ia sadar posisinya sekarang sudah berbeda. Pikirannya yang merenung tak karuan pun seketika sadar jika Dita hanya seorang madu dan sudah jelas cinta yang ada tak akan pernah bisa diberikan untuknya. Bang Rifan, Dita terkejut melihat kedatangan pria yang beberapa jam menjadi suaminya. Raut wajahnya begitu lesu dan ditekuk sudah jelas jika dugaan Dita benar. Abang dari mana? Abang habis cari angin, katanya berbohong. Sungguh, luka yang pernah digores seolah kembali tercipta. Abang gak berbohong sama Dita, kan? Dita mengintimidasi pria di hadapannya. Rifan mendongak, memberanikan diri menatap Dita dengan segudang rasa gundah yang terbendung. Namun,
Ia bukan pria yang meluapkan emosinya secara terang-terangan. Tanpa abang jawab, "Kamu pasti sudah paham, Dik," kata Rifan menghela napas. "Dek," Dita terpaku. Ucapan Rifan begitu sinis dan tak salah jika dia habis menghampiri Mbak Hana. Sungguh, sampai kapanpun Rifan memang tak akan bisa kembali padanya. Bahkan malam pernikahan yang seharusnya indah ternyata jauh dari apa yang dibayangkan. Apalagi setelah mengetahui siapa pria yang menjadi suami sesungguhnya. "Kenapa harus kamu yang kembali datang di hidupku, Bang?" Lirih Dita dalam hati. Sekuat tenaga melupakan dan ternyata justru dipertemukan. Bersambung 20. Kedua pengantin baru pun masuk ke dalam kamar saling diam tanpa ada yang berbicara. Hening dengan pikirannya masing-masing. Mata Dita masih terjaga tak habis pikir bisa satu ranjang bersama orang yang pernah menjadi harapannya. Namun, bukan kebahagiaan yang ia dapat, justru kesedihan yang sedang ia pendam sekarang. Jika sejak awal sudah tahu siapa yang akan menjadi suaminya, Dita akan menolak secara terang-terangan. "Dik," lirih Rifan yang membelakangi tubuhnya seketika bergerak menjadi terlentang. Ia yakin jika Dita pun belum benar tertidur. "Maafkan abang atas kesalahan yang sudah abang perbuat," katanya melanjutkan. Ia sadar betul tentang kesalahannya terdahulu dan seharusnya tidak pantas untuk kembali dan mengukir kisah baru bersama Dita. Entah bagaimana rasa sakit Dita yang dialami pada saat itu. Rifan berasa menjadi pria yang tidak gentle dan sangat lemah. Lemah karena tak bisa menjaga perasaan. Perjalanan mengejar pendidikan magister membuat Rifan melupakan sosok Dita dan bertemu dengan Hana. Usia Rifan dengan Dita memang terpaut jauh. Saat itu, komplek rumah yang berdekatan ada sinyal cinta yang bergetar di hati Rifan saat melihat Dita dengan seragam putih abu yang menggunakan hijab menjuntai sampai dada. Perkenalan terjadi begitu singkat dan bodohnya Rifan menjanjikan akan menikahi gadis kecil itu. Bahkan, sempat sudah merencanakan vendor dan perlengkapan pernikahan. Namun, nyatanya Rifan mengingkari setelah 2 tahun bersama karena perpindahan Rifan ke kota untuk melanjutkan pendidikannya. Pasalnya, manusia memang hanya bisa berencana. Rifan pun tak mengabarkan pernikahannya sampai sekarang. Namun, setelah bertemu Hana rasa cinta Rifan sudah hilang dan sangat mencintai istrinya itu. Tetapi sekarang justru Hana sendiri yang mempertemukan Dita dengannya. Itu hanya menjadi masa lalu yang sudah Dita lupakan, Bang. Dita juga sudah memaafkan jauh sebelum abang meminta maaf. Dita menimpali dengan pandangan yang menatap langit. Dikatakan sakit tentu perasaannya hancur karena sikap Rifan sendiri membuat rasa trauma Dita tak kunjung menghilang. Para pria yang berusaha mendekati dengan perkataan ingin menikah pun Dita memilih mundur dan tak berani melangkah ke tahap itu, sebab ia pernah dikecewakan oleh Rifan tentang pernikahan. Kabar Rifan yang sudah menikah juga tak pernah terdengar di telinga karena Dita memblok dan menghapus semua kenangan Rifan dalam memorinya sehingga perjalanan Dita yang panjang membuat Dita menyibukkan diri sampai akhirnya bisa menjadi sekarang. Butuh waktu yang lama untuk bisa berjalan di atas luka yang dalam. Apalagi selama mengenal Rifan, tidak pernah ada kata yang melukai. Sikapnya yang romantis dan penuh yakin membuat Dita percaya kepadanya. Namun, ternyata Dita salah melabuhkan hati kepada seseorang. Mulai saat itu, Dita belajar untuk menerima takdir Allah dan ikhlas tentang apa yang sudah ditetapkan. Termasuk apa yang terjadi hari ini sekarang, yang ternyata menjadi istri kedua dengan suami Rifan Kemal. Entah mengapa, Allah kembali mempertemukan dengannya yang pernah membuat luka di hati. "Lalu mengapa kamu mau menjadi madunya abang, Dik?" Kini Rifan mulai bertanya, lalu sedikit melirik ke arah Dita yang banyak perubahan darinya. Dia masih sama seperti gadis kecil waktu itu. Dita tampak lebih dewasa dan cantik. Hanya saja rasa canggung masih memenuhi relung hati masing-masing. Semua karena Allah, Bang, hati dan petunjuk yang menggerakkan Dita untuk menerima ini. Dita berkata jujur, bukan terpaksa atau paksaan yang diminta Mbak Hana,
murni atas kehendak Allah untuk mendapat keridaannya. Hati Rifan terenyuh. Rasa bersalah semakin menyeruak. Dia menerima bukan karena nafsu semata, tetapi Allah Ta'ala. Entah bagaimana hatinya bisa ikhlas menjadi seorang madu. Di mana seorang madu dikenal sebagai penghancur rumah tangga orang, dan Rifan yakin jika Dita sempat berperang hebat dengan hatinya, sebab berada di posisi ini sangat tidak mudah. Lagi pula Dita tidak tahu jika akan menjadi madu abang. Jika tahu mungkin butuh waktu pertimbangan yang lebih banyak lagi, lanjut Dita tanpa ekspresi. Lelah rasanya jika harus membohongi perasaannya sendiri jika sampai saat ini Dita masih setia dengan Rifan. Bahkan, namanya selalu terselip dalam doa, walau rasanya mustahil Rifan akan kembali. Abang juga nggak tahu karena Hana tak mengatakan siapa calon madu abang karena semua Hana sendiri yang mempersiapkan. Rifan menjelaskan apa yang terjadi. Sama sekali tidak ada saling tahu dan semua rencana di luar kehendaknya. Sementara Hana terbangun di sepertiga malam dengan wajah yang sembab. Semalaman menangis membuat hatinya rapuh dan kini memenuhi panggilannya untuk ketenangan. 2 rakaat ditunaikan, tak lupa mengadakan tangan untuk berdoa, meminta keteguhan serta kesabaran yang luas. Pasalnya tidak ada yang kuat selain pertolongan Allah. Melirik Nurul yang masih terlelap, rasanya tak pantas untuk terus bersedih. Hana harus kuat demi putrinya. Langit pun mulai terang dan Hana baru saja menyelesaikan kegiatannya di dapur sebagai ibu rumah tangga. Walau hanya hidup berdua saja, tetapi Hana tetap memberikan yang terbaik untuk Nurul. Nurul mau sarapan sekarang atau nanti? Tanya Hana sembari bersuara keras karena posisi Nurul yang berada di ruang tamu. Sekarang Bunda, kata Nurul antusias. Ia pun langsung menghampiri dan melihat menu nasi goreng yang sudah siap di hadapan. Mau pakai kerupuknya enggak? Tawar Hana melihat putrinya yang sudah mulai menyuapkan nasinya. Tidak perlu, Bunda. Bunda enggak makan. Nurul memerhatikan bundanya yang masih berdiri dan tak menyentuh nasi goreng yang sama sepertinya. Kamu dulu saja, Bunda belum lapar. Hana tersenyum, lalu menuangkan air minum dan diberikan kepadanya. Saat itu Hana langsung beralih ke depan wastafel, membersihkan peralatan piring kotor yang masih menumpuk. Beberapa menit kemudian, bel pintu terdengar dan Hana langsung mengelap tangannya yang basah karena baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Kamu lanjutkan saja makannya, Nak, biar Bunda yang membuka pintu. Hana menghentikan Nurul yang hendak membuka pintu. Hana pun segera berjalan dan membuka pintu yang masih terkunci. Wajahnya yang tertunduk terlihat 4 kaki di hadapan. Seketika pandangannya naik perlahan ke atas dan terhenti kala melihat 2 orang yang bertamu sepagi ini. Mas Rifan, Dita, lirihnya pelan. Assalamualaikum Mbak Hana, maaf kami datang pagi-pagi. Dita menyapa wanita di hadapan yang nampaknya terkejut. Waalaikumsalam, enggak apa, tak. Ayo silakan masuk, tak, Mas. Hana membuka pintunya lebar dan menyambut mereka dengan bahagia. Ia tidak tahu tentang kedatangannya yang masih pagi ke sini. Bukan melarang, tetapi rasanya aneh sekali melihat pengantin baru yang sudah rapi di saat matahari baru memunculkan wajahnya. Abi, teriak Nurul melihat abinya yang datang. Nurul pun tampak senang sampai ia berlari dan melayangkan tubuhnya dalam dekapan. Padahal, hanya tak bertemu semalam, tetapi seolah rindu Nurul begitu membuncah. Hana yang melihat manjanya Nurul memilih pergi. Ia berjalan menuju dapur untuk mengambil minum kepada tamu spesialnya. Mbak Hana. Sang empu tertegun dan hampir saja tangannya air panas mengenai lengannya karena sedang membuat kopi serta teh. Ia menoleh dan ternyata Dita mengikuti dari belakang. Maafkan saya, Mbak, jika kedatangan saya membuat suasana rumah menjadi tak karuan. Dita berbicara seolah dapat membaca apa yang Hana rasakan. Apalagi ia datang bersama suaminya yang tak lain suami Mbak Hana juga. Kamu ngomong apa sih? Tak, saya nggak apa kok.
Justru saya senang dengan kedatangan kalian, tutur Hana sembari mengaduk kopi juga teh dalam gelas. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga saya. Tapi saya tahu perasaan Mbak Hana yang sesungguhnya, begitupun dengan Bang Rifan, Mbak. Dita menginterogasi wanita di hadapannya apa adanya, terlihat jelas jika dia sedang berusaha baik-baik saja. Mbak Hana nggak kuat, kan melihat pernikahan ini. Hana menghela napas, lalu membalikkan badan menghadap Dita. Jika saya tak kuat dari awal saya tidak meminta kamu untuk menikah dengan suami saya, tak. Saya rasa kamu nggak perlu menggoyahkan hati saya lagi untuk mundur ke belakang. Wanita itu sangat keras dan berpegang teguh pada pendirian walau nyatanya akan menyiksa diri sendiri, tetapi keputusan yang diambil tidak pernah gagal untuk dibantah. Jika hati Mbak tidak ingin digoyahkan, lalu bagaimana dengan saya yang ternyata digoyahkan untuk kembali pada masa lalu? Emosi Dita memuncak, tetapi ia masih dengan nada sopan berbicara padanya. Hana tak mengerti. Apa maksud kamu, tak? Bersambung. 21. Bunda kopinya ditunggu Abi. Belum juga Dita menjawab, tetapi Nurul sudah berteriak sehingga mau tidak mau Hana mengantarkan kopi tersebut. Bagaimana jika aku nanti egois, Mbak? Lirih Dita dalam hati. Justru aku akan menyakiti hatimu nantinya. Dita rasanya terjebak dalam cinta masa lalunya sehingga entah bagaimana kehidupan selanjutnya. Namun, ia tetap meyakinkan diri dan berjalan di atas pertolongan Allah untuk mendapat keadilan yang diridai. Setelah melihat Hana pergi, Dita pun berjalan di belakangnya. Sebelumnya ia membawa piring yang berisi pisang goreng yang sempat Dita beli di jalan tadi. Duduk di antara mereka, Dita terlihat sebagai penghancur keharmonisan mereka. Pasangan yang jelas mendapat predikat best couple harus tertindas karena perihal tak mendapat momongan. Sehingga wanita setulus Mbak Hana mengizinkan wanita lain masuk ke dalam rumah tangganya. Sungguh, membuat dirinya tak pantas. Jauh berbeda dengan Mbak Hana yang terbilang sempurna. Ayo, tak, diminum tehnya. Hana membuyarkan lamunan Dita yang diam sedari tadi. Sang empu pun terkesiap dan mengangguk tersenyum seolah terlihat baik-baik saja. Ia tidak ingin Mbak Hana curiga karena sikapnya. Nurul, kita main yuk, ajak Dita pada gadis kecil yang duduk di samping abinya itu. Ayo, Bunda. Dengan senang hati dan semangat Nurul mengiyakan jawabannya. Lagi pula sudah lama Nurul tak ada teman untuk bermain sedangkan Bunda selalu sibuk bekerja, tetapi bukan berarti Nurul membandingkan. Ia mengerti keadaan Bunda dan beliau selalu berusaha menemani Nurul di tengah kesibukannya. Sedangkan Dita penuh sumringah menarik lengan Nurul untuk bermain. Ia yakin dua pasangan itu ingin saling berbincang dan butuh waktu berdua. Dita sengaja memberi ruang untuknya. Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya dan saling bercakap. Bahkan, Mbak Hana berhak tahu tentang siapa sebenarnya Dita. Dita dan Nurul hilang dari pandangan, kini Hana merasa canggung terhadap suaminya sendiri. Entah seolah menjadi asing padahal ia pun masih berstatuskan suami istri. Hana dan Rifan hanya saling diam dengan gerutuan batinnya masing-masing. Dik. Suara bass yang beberapa detik lalu terdiam kini menggema di telinga Hana. Sejak awal tak bercakap seolah tak mampu karena sudah menyakiti dua wanita sekaligus. Maafkan Mas, kamu marah sama Mas. Kepalanya mendongak menatap sang istri solehah. Tidak ada alasan untuk aku marah sama Mas Rifan. Lagi pula kenapa harus Mas meminta maaf? Bahkan hubungan kita baik-baik saja. Kata Hana tak mengerti dengan Rifan. Pria yang tegas dan ceria kini berubah menjadi diam seribu bahasa. Entah apa yang membuatnya diam seperti itu, apa karena dirinya yang tak setuju terhadap Dita. Hana tidak tahu, sebab Rifan yang merasakan sendiri dan biarkan itu menjadi urusan Rifan dengan Dita dan Hana tidak perlu mengetahui sebagaimana rumah tangga orang lain ada hal privasi yang harus dijaga. Kedatangan Mas ke sini ingin mencari rumah untuk Dita agar Mas bisa dekat dengan kalian, ujar Rifan jujur.
mengingat dirinya yang harus adil sehingga mempermudah berpindah rumah jika berdekatan. Selain itu, ia juga tak ingin berjauhan dari Nurul, gadis kecilnya yang selalu dirindukan. Hana tak memberi komentar. Itu sudah menjadi hak Dita dan kewajiban Rifan untuk memberi kehidupan yang layak sebagai suami. Sudah seharusnya Rifan bersikap begitu dan bisa saja jauh lebih dari apa yang Hana bayangkan. Aku nggak melarang, Mas, tutur Hana singkat. Ada sesuatu yang ingin Mas bicarakan, Dik, tetapi nggak di sini. Hana tertegun dan sangat sulit untuk menelan saliva yang tersangkut di tenggorokannya. Menatap mimik wajah Rifan yang tampaknya ada hal serius, lalu melirik ke arah Dita yang asyik bermain bersama Nurul di ruang depan. Walau terlihat agak jauh, tetapi aktivitas mereka dapat disaksikan apalagi dengan pintu yang terbuka lebar. Entah apa yang ingin Rifan katakan seolah bersifat rahasia. Namun, ia juga tidak ingin membuat Dita berpikir negatif tentang apa yang dilakukan Rifan dengannya saat tidak ada dalam pandangan. Walau kenyataannya memang diperbolehkan, tetapi sebisa mungkin Hana menghindari rasa kecemburuan yang ada. Kenapa nggak di sini saja, Mas? Tanya Hana mengernyit, berharap mengerti akan maksudnya. Mas, ingin berbicara berdua, kata Rifan singkat. Tapi, Mas, bagaimana dengan Dita? Hana sangat tidak enak dan melirik ke arah Dita yang juga sedang menatapnya. Insya Allah Dita mengerti dan tahu permasalahan ini, Dik. Rifan memperjelas dan tujuannya kemari memang ingin memberitahu hal ini. Hana pun bingung, masalah apa yang dimaksud. Hatinya menolak, tetapi melihat mata Rifan yang menyiratkan sesuatu membuat Hana dilema. Dita yang berada di luar memerhatikan dua insan tersebut yang saling pandang. Pembicaraan mereka tidak terdengar, tetapi tatapan mereka tampak jelas jika saling membutuhkan. Sedih, rasanya tak pantas Dita menyedihkan mereka yang lebih lawas apalagi cemburu pada Mbak Hana, sebab Dita sadar diri dengan posisinya sekarang. Ia tahu betul siapa Mbak Hana dan sampai diizinkan masuk menjadi bagian dari keluarganya. Keluarga penuh kasih sayang yang membesarkan cinta atas perintahnya. Mungkin cinta Dita juga kuat terhadap Rifan, tetapi sudah lama mereda dan lebih mencintainya hingga Allah mempertemukan kembali dengan caranya. Bunda, lihat deh, aku berhasil membuat rumah-rumahan yang bagus, celoteh Nurul yang menyusun mainan yang membuat rumah. Dita tersadar dan kembali fokus pada Nurul, anak yang terbilang pintar dan cerdas. Di usianya yang belia begitu banyak pengetahuan. Bahkan, dia sudah dipaksa mengerti tentang keadaan orang tuanya. Wah, bagus sekali. Rumahnya juga besar seperti rumah Nurul. Komentar Dita memberi kalimat yang positif. Ia tidak tahu bagaimana perasaan anak itu sesungguhnya saat mengetahui abinya menikah lagi. Entah pengetahuan apa yang sudah Mbak Hana berikan sampai Nurul menerimanya dengan lapang. Bahkan selama mengenal Mbak Hana, Dita tak tahu banyak hal tentang keluarganya. Ia hanya sekadar mengetahui wanita yang sudah menikah dengan segudang prestasi juga bisnisnya yang melejit. Mbak Hana memang sangat menjaga privasi sampai suaminya saja tak pernah dipublish. Rasanya berbeda dengan wanita lain yang begitu bangga mengumbar suaminya di berbagai postingan media sosial. Wajar jika banyak orang yang beranggapan Mbak Hana seorang single karena memang tak pernah menunjukkan statusnya kepada orang lain. Menurutnya memang bagus, tak seharusnya semua orang tahu apalagi kemesraan yang diumbar sana-sini seolah memiliki keluarga yang paling bahagia. Dita sendiri pun belajar banyak dari beliau tentang cinta yang sesungguhnya dan cinta sejati yang didapatkan, terutama cinta Allah yang akan mendapatkan semuanya. Nurul, boleh Bunda bertanya sesuatu? Tanya Dita memandang gadis kecil yang menggemaskan itu. Silakan, Bunda. Mengapa Nurul bisa menerima Bunda Dita dengan cepat? Padahal, kita baru bertemu, ujar Dita lembut dan penasaran akan jawaban anak itu. Tampaknya pemikiran dia jauh lebih dewasa. Kata Bunda,
Bunda Dita itu baik dan katanya memiliki dua bunda itu pahalanya jauh lebih besar. Jadi, Nurul harus menghormati dan baik sama Bunda Dita sama seperti Bunda Nurul. Nyes, hati Dita terenyuh mendengar kalimat Nurul yang membuatnya haru, hampir saja air matanya meluruh. Hanya kalimat sederhana mampu menggetarkan hati. Perihal kata pahala, Nurul begitu patuh dan sepertinya pengetahuan agamanya memang sangat luas dan paham apa yang harus Nurul jalankan. Masya Allah, bagaimana Dita tak lulu melihat keikhlasan Bahana yang mendidik Nurul penuh dengan ilmu. Sementara kedua insan yang sudah berpindah ke dalam kamar saling mematung untuk beberapa detik. Tidak ada yang ingin memulai dan membisu seketika. Katakanlah, Mas, apa yang ingin kamu katakan? Kata Hana terpaksa membuka suara. Ia tidak suka menghadapi situasi yang canggung seolah memiliki masalah besar. Padahal, keduanya baik-baik saja bahkan tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan jika ingin membahas perihal pernikahan kemarin. Apa ini menyangkut pernikahan kalian? Hana bermaksud tertuju pada suaminya dan Dita. Iya, Dik, sebelumnya Mas meminta maaf. Tetapi Mas harus memberitahu kamu dan ini yang membuat Mas berat untuk melanjutkan, lirih Rifan berat. Mata Hana membola, jarak yang berjauhan kini berdekat karena Hana melangkah maju menghampiri suaminya. Ia terkejut mendengar kalimat Rifan yang membuat hatinya terusik. Berat melanjutkan, apa dia ingin berpisah dengan Dita? Hana menggeleng, Rifan tak bisa mempermainkan pernikahan. Hana tahu betul jika suaminya orang yang bertanggung jawab dan kuat dengan komitmen yang sudah berjalan. Apa maksud kamu, Mas? Hana tak rela jika Rifan mencampakkan Dita seenaknya. Bersambung,